Takdir kehidupan anak manusia berawal dari rahim ibu. Seperti torehan takdir dari seorang Setiawan Jodi yang meneriakkan tangis pertamanya ke dunia pada 13 Maret 1949 di Solo, Jawa Tengah. Memangku nama sebagai Kanjeng Pangeran Haryo Salahuddin Setiawan Jodi Nurhadiningrat, Jodi tumbuh sebagai salah satu generasi penerus Keraton Solo. Meski berdarah biru, namun Jodi kecil adalah Jodi yang jauh dari aroma feodalisme. Ia justru rindu berlarian ke kampung-kampung dan bukan terkungkung di dalam tembok keningrat. Masa kecil saya, waktu saya pendidikan sekolah dasar tuh, itu di lingkaran keraton, di sekolah kesatrian gitu. Jadi sekolah ya di halaman di samping keraton begitu. Tetapi ya memang banyak keluarga di sekolah di situ. Apa ya, orang luar pun juga kerabat-kerabat. Hanya tentu sekarang sudah berubah menjadi sekolah umum, dulu begitu. Jadi saya haus sekali pergaulan di luar kekerabatan di lingkaran keraton itu. Saya dididik disiplin, dididik dekat dengan penjati dirian, family value atau keluarga, kehormatan, tata kromo kalau orang Jawa. Belajar tata kromo. Saya bicara dengan ibu saya, bahasa saya lain. Saya bahasa yang lebih rendah daripada, artinya bukan ngoko. Kalau ngoko satu level, saya bahasa yang lebih halus terhadap ibu saya, terhadap ayah saya, apalagi terhadap eyang saya, seperti itu. Dari pendidikan orang tua yang saya terima itu harus membangun suatu kekuatan kebudayaan atau jati diri, mindset yang Bung Karno mengatakan nation character building, kita kembangkan lagi di abad ke-21 menjadi nation culture character building. Jadi mindset nation character building itu paham dengan perubahan-perubahan kebudayaan. Zaman sekarang kan pemulung aja punya gadget. Terlahir sebagai anak pertama dari 8 bersaudara dari pasangan Sudadi Tejeningrat dan Kanjeng Romo Ayu Suprapti Sudadi, Jodi tumbuh bersama panas matahari dan tak ingin ringkih ditindih beban status sosial tinggi. Kerendahan hati sang pangeran kecil ini tak lain bersumber dari kearifan sang kakek, Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah peletak dasar organisasi Budi Utomo. Yang great grandfather memang dikenal ke salah satu pencetus ya, Bung Karno. Beliau adalah mata air daripada mindset nasionalisme. Tapi setelah itu kan beliau juga nggak punya ambisi, diserahkan kepada Dr. Sutomo, Dr. Suleman, Rajiman Widyo-Diningrat, itu masih ada hubungan keluarga. Suleman anak beliau. Jadi saya itu sebenarnya itu yang buyut kerja lah. Ini mindsetnya nation culture character building. Saya berpikir itu karena mulai dari eyang saya, ke orang tuan saya. Ke depan ini biar kita sama kalian-kalian yang muda. Karena saya yakin I love my country. And, dengan passion mengenai culture yang aktif di dalam, atau dibilang aktivis kebudayaan waktu masih muda, sekarang nggak cukup aktif. Itu ke depan kita bimbingin lah. Dari orang tua, dari eyang saya, dari great grandfather Dr. Wahidin, ke eyang saya Dr. Suleman, orang tua saya, kepada generasi muda, and for all of you, yang tidak baik ya tidak kita lanjutkan dan tanpa mengolok-olok yang masa lampau ya. Itulah yang namanya mikul dhuwur mendem jero ya. Pepatah Jawa, artinya apa yang baik saya lanjutkan, yang tidak baik ya udah kita perbaikin. Tanpa ngomong, oh dulu ayah saya itu dulu begini, nggak boleh. Jangan atikang, atikung, atikuno.
Setiawan Jody tak pernah silau dengan status kepangerannya. Ia memilih bersahaja dalam keseharian, juga tetap menjunjung tinggi budaya Jawa. Disinilah pertalian rasa itu berpilin-pilin menjerat hati, saat dimana Jody kecil merasakan indah yang teramat indah, manakala mendengar nada pelok dan slendro dibunyikan lewat tetabuhan gamelan. Tetapi saya banyak belajar di keraton itu, pelajaran kebudayaan Jawa yang adiluhung, belajar karawitan secara serius, mengenal gamelan Jawa dari awal, slendro dan pelok, belajar menari Jawa. Itu mata pelajaran yang utama. Artinya setiap minggu ada sekali acara pelajaran kebudayaan itu. Disitulah saya merasa ada mindset national character building, dikatakan Bung Karno itu sudah mendarah daging. Ditambah keindahan tari Jawa yang sedari kecil akrab disaksikan, jadilah Jody melangkah ke dunia seni, namun bukan seni tari atau gamelan, melainkan seni lukis. Jody tak akan pernah lupa pada momen penting di mana darah berkeseniannya bergolak. Saat itu, ia kesengsem kala melihat sang paman melukis sosok Bung Karno. Punya pengalaman indah saya. Pagi-pagi saya diajak makan pagi, ayo ikut saya. Ternyata ikut ke istana. Pagi-pagi bertemu Bung Karno. Hal yang seperti itu. Di situ mendengarkan dialog seorang seniman, paman saya itu Basuki Abdullah, ketemu dengan Bung Karno, dialog antara seorang presiden dengan seorang pelukis, tapi bicara nasionalisme, romantisme, gitu, dan keindahan alam, keindahan yang lain-lain, gitu, keindahan patung yang di istana yang mesti dikomentari oleh beliau. Saya itu tidak pernah lupa. Bahkan kelas 6 rakyat saya sudah senang pakai pensil, melihat paman saya melukis, ikut paman saya melukis, benerin. Paling nggak pernah lupa itu melihat paman saya disuruh melukis Bung Karno. Banyak sekali yang saya dapatkan. Jadi saya bersyukurlah punya kesempatan hidup seperti itu. Segala sentuhan seni dan jiwa sederhana yang dimiliki sang pangeran kelak membawa sosok tenang ini dalam kemuliaan. Getaran senar itu menyentuh adrenalin saya. Bagus ya gitu. Ya disuruh belajar piano sih sama ibu saya, tapi ya nggak ketarik. Adik saya yang main piano. Kayak perempuan piano, saya bilang gitu kan. Tapi gitar. Dan mudah dibawa kemana-mana. Saya bergaul dengan teman saya. Bisa ngumpul main gitar. Ternyata betul. Jadi memang pertama kali ketemu ada gap awalnya, ada gap paradigma ya dari cara berperilaku. Nah, tapi karena dia seniman, dia lebur, dia ke bawah. Satu saat dia makan sop kaki kambing di jalanan gitu, orang pada kaget. Ini siapa Jody ya? Gak nyangka, ya kan? Karena pada saat itu seseorang pengusaha dengan predikat seperti itu nggak lazim makan di pinggir jalan gitu kan, ya kan, di emperan itu nggak lazim gitu. Ya, itu sudah terjadi Mas Jody. Jadi saya ingin jadi seniman tapi yang punya tanggung jawab terhadap hal yang pragmatis kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Tapi supaya tidak gagal kesenimanan saya nggak mau ikut politik praktis atau ikut-ikut mungkin jadi menteri, jadi gubernur, atau jadi capres apalagi. Dari dulu orang nggak percaya aja waktu dipikir aku bikin kantor takwa, dipikir mau jadi masuk ke kekuasaan pragmatis. Bergaul bukan hanya yang sombong kayak istilahnya dulu bourgeoisie, yang tidak, tapi saya dididik bergaul.